Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Mari sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, memberkati kami, menuntun dan membimbing kehidupan kami, sehingga kami mengerti kasih Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada minggu hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Saya akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus sendiri mau menyatakan di dalam perumpamaannya tentang dirinya sendiri sebagai gembala. Apa itu? Yaitu dia sendiri sebagai pintu daripada kandang itu sendiri. Dan yang kedua, dia sendiri adalah gembala dari domba-domba. Apa artinya Tuhan Yesus sebagai pintu kandang domba-domba? Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, pintu adalah jalan masuk satu-satunya. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah pintu kepada domba-domba itu. Artinya bahwa dia adalah jalan masuk yang benar menuju kepada kandang domba. Bapak Ibu kekasih, apa itu kandang domba? Kandang domba analoginya adalah suatu tempat di mana kehidupan ada. Kandang domba di mana ada perlindungan, tempat yang aman, dan ada pemeliharaan yang baik. Itulah kandang domba. Satu wadah di mana seluruh domba-domba boleh bersukacita, merasa aman, dilindungi, dirawat dan dipelihara, diberi makan, diurus dengan baik. Dan untuk masuk kepada kandang domba itu, Yesus katakan, "Aku adalah pintu," yaitu jalan masuk yang benar. Mengapa hal ini dikatakannya? Sebab kalau kita melihat pada Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya bahwa klaim tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah jalan itu adalah merupakan pernyataan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada pintu yang lain menuju kepada kehidupan di mana seluruh domba-domba itu boleh aman, terlindung, diberkati, dipelihara, dirawat, dan diberikan kehidupan yang aman. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, nats firman Tuhan juga tertulis di dalam Injil Matius pasal 28. Yesus katakan dengan tegas bahwa kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku diberikan segala kuasa, otoritas tentang kerajaan Allah, tentang kehidupan yang abadi, tentang suatu tempat yang kekal di mana seluruh kebahagiaan boleh dinikmati setiap orang
yang berkenan untuk diperkenankan menikmati kerajaan Allah. Kepadaku telah diberikan kunci kerajaan Allah, kuasa di sorga dan di bumi. Itu artinya bahwa barang siapa yang masuk melalui Yesus, nah ini dia Bapak Ibu kasih, maka satu, ia dipastikan akan selamat. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat kepada perjanjian lama, sejarah bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir, pada tulah yang ke-10, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Allah memerintahkan kepada Musa agar pada saat itu, pada waktu itu, menjelang perayaan Paskah, umat Allah akan dibebaskan, umat Allah akan dimerdekakan oleh Allah. Dan hanya satu caranya, yaitu melalui darah anak domba. Artinya apa? Pada waktu itu menjelang tulah yang ke-10, tulah yang terakhir, di mana akhirnya nanti orang Israel akan keluar, akan merdeka, akan dibebaskan dari Mesir, yaitu pembunuhan anak-anak sulung orang Mesir. Mengapa tidak terjadi kepada orang Israel pembunuhan itu? Mengapa tidak terjadi kepada orang Israel kebinasaan dan kematian anak-anak sulung itu? Karena Allah berkata kepada Musa bahwa pada malam hari itu Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membunuh anak-anak sulung Mesir, kecuali rumah itu dioleskan pintu-pintu dan jendela-jendelanya dengan darah anak domba Paskah. Itu artinya apa Bapak Ibu kasih? Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kandang domba itu hanya satu pintu, yaitu Yesus sendiri sebagai pintu, sebagai jalan menuju. Kemudian bagian yang kedua Bapak Ibu kasih, bahwa Kristus Yesus adalah pintu. Pintu yang dalam hal ini saya mau bagi kepada dua bagian lagi. Yang pertama, dia adalah pintu, yaitu jalan masuk. Jalan masuk. Jalan masuk kemana Bapak Ibu kasih? Yesus adalah pintu atau jalan masuk bagi segala berkat, jalan masuk bagi segala penyertaan, jalan masuk bagi segala sukacita, jalan masuk bagi segala damai sejahtera, dan jalan masuk kepada kehidupan yang kekal. Inilah jalan masuk. Yesus adalah jalan masuk menuju segala sesuatu yang baik. Dan yang kedua Bapak Ibu kasih, Yesus juga adalah pintu, yaitu jalan keluar. Tadi jalan masuk, sekarang jalan keluar. Jalan keluar, apa Bapak Ibu yang dimaksud ini? Jalan keluar dari segala persoalan hidup kita. Oh haleluya. Yesus adalah jalan keluar bagi segala pergumulan saudara dan saya, bagi segala problema-problema kehidupan yang kita hadapi, kesusahan, kesulitan dari berbagai bidang. Bahkan pergumulan yang terjadi saat ini Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu secara pribadi juga banyak. Tapi Yesus katakan, aku adalah pintu, bukan hanya jalan masuk bagi berkat, tetapi aku juga adalah jalan keluar bagi setiap persoalan. Aku adalah jawaban bagi setiap pergumulan. Aku adalah jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kehidupan. Oleh karena itu, bawalah segala pergumulanmu kepada Allah. Letakkan di bawah kaki salib Kristus. Dan imani, yakini di dalam hatimu bahwa Tuhan akan campur tangan dan mengangkat segala persoalan dan pergumulan. Amin. Itulah janji Tuhan. Kenapa? Dia adalah pintu bagi jalan keluar untuk setiap persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus selalu punya jawaban untuk setiap pergumulan saudara dan saya. Luar biasa. Bagi dia tidak ada persoalan yang lebih besar daripada dia. Tidak ada pergumulan yang lebih kuat daripada dia.
Tidak ada sakit penyakit yang lebih dahsyat daripada kuasanya. Haleluya, saudara. Sebab dia selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Dan pertolongannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tetapi pertolongan Allah, jawaban Allah tepat pada waktu. Tepat pada waktu Allah. Sebab waktu Allah adalah waktu yang terbaik bagi saudara dan saya. Ada satu lagu yang baik yang mau saya nyanyikan pada saat ini, yang berkaitan dengan ini. Bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Bahwa Yesus adalah jawaban. Dan dia punya segala sesuatu untuk menyelesaikan persoalan saudara dan saya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada kemenangan kekal. Bapak Ibu kekasih, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Maka Tuhan akan memberikan jawaban bagi saudara saya. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus adalah gembala dari domba-domba. Oh, haleluya. Kita adalah kawanan domba Allah. Kita adalah kawanan domba Kristus, umat tebus. Bukankah di dalam firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, umat yang kudus yang ditebus. Dan kita adalah kawanan domba Kristus. Itu berarti bahwa Kristus adalah gembala bagi kita. Kristus yang memilih saudara dan saya untuk menjadi domba. Dia menempatkan dirinya sebagai gembala bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena dia mengasihi dan dia punya target kepada kita, kepada saudara dan saya. Dia punya maksud baik dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sebagai gembala hadir di dalam totalitas pelayanannya, totalitas keberadaannya untuk menggembalakan saudara dan saya dalam kehidupannya. Yesus adalah gembala yang baik. Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu kekasih, Ia membuatmu tidak berkekurangan. Saudara kekasih, Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, akulah Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau dalam perjanjian baru Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Mazmur 23, kesaksian Daud berkata, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Itu berarti bahwa Kristus atau Allah sebagai gembala adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Maka ketika dia menyediakan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan, yang saudara dan saya perlukan, maka kita akan katakan bahwa kita tidak berkekurangan. Tuhan pastikan bahwa hidup saudara dan saya tidak akan berkekurangan. Dia akan cukupkan itu. Dia akan buka tingkap-tingkap surga untuk memberkati saudara dan saya dengan berkat yang berkelimpahan. Sebab itu janjinya di dalam firman Tuhan, saudara. Itu yang pertama, dia gembala yang baik karena dia membuat kita tidak berkekurangan. Yang kedua, saudara kekasih, dia gembala yang baik. Dia memanggil saudara dan saya sebagai domba-dombanya dengan nama saudara sendiri, dengan nama saya sendiri. Itu artinya apa? Ia mengenalmu dengan baik. Ia mengenalmu dan saya dengan baik, dengan pasti, memanggil namamu, dan dia tidak pernah lupa itu. Dia akan ingat itu bagian demi bagian daripada domba-domba. Sehingga kalau kita lihat dalam perumpamaan 100 domba, salah satu yang hilang, salah satu yang tersesat, lalu gembala itu segera mencari dan meninggalkan yang 99. Kenapa saudara kekasih? Apa pentingnya yang satu ini? Karena dia ingat betul-betul, dia kenal semua domba-dombanya. Dia tahu nama satu-satu. Satu persatu domba-dombanya dia tahu persis. Oleh karena itu saudara kekasih, Allah juga tidak pernah salah kemana berkat yang dia berikan. Berkat-berkat apa yang pantas bagi saudara, berkat-berkat apa yang pantas bagi saya, berkat-berkat apa yang pantas bagi orang lain, Allah tahu persis. Sebab dia mengenal satu persatu domba-dombanya ini.
Dan dia percayakan segala berkat itu seturut dengan kuasa yang dia berikan kepada kita, seturut dengan maksud baiknya dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan adalah gembala yang baik. Sebab apa? Ia menuntunmu keluar ke padang rumput yang hijau. Ke padang rumput yang hijau. Apa arti? Dia menuntun saudara di tengah-tengah pekerjaan saudara. Dia memberkati usaha saudara. Dia memberkati jerih payah saudara dan saya, tetes-tetes keringat saudara dan saya, dan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Berkat-berkat yang menghidupkan kita, berkat-berkat yang membuat kita cukup, berkat-berkat yang membuat kita menikmati kehidupan ini. Dia menuntun kita ke tempat yang tepat. Dia tidak pernah punya rancangan yang jahat atas hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah membawa saudara ke tepi jurang. Dia tidak pernah membawa saudara ke persoalan. Dia tidak pernah membawa saudara ke hal-hal yang sulit yang mengancam kehidupan saudara dan saya. Tetapi dia menuntun kita kemana? Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke sumber berkat itu, ke sumber rezeki, ke sumber segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Ia menuntun kita keluar dari segala persoalan, keluar dari pergumulan-pergumulan hidup kita, sebagaimana yang saya katakan tadi. Ia menuntun kita ke tempat yang tepat, keluar dari segala persoalan. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan, lalu kita mengutuk Tuhan, lalu kita kecewa kepada Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau. Ia ingin agar kehidupan kita senantiasa mengucap syukur kepadanya. Sebab apa? Dia senantiasa menolong saudara dan saya dalam setiap persoalan hidup. Sebab apa? Sebab Allah adalah pribadi yang tahu persis bahwa arah yang dia tunjukkan adalah arah yang tepat. Arah yang dia tunjukkan adalah arah yang pasti, yang memberikan segala sesuatu yang baik. Tuhan kita bukan gembala penunjuk arah, saudara kekasih. Saya tertarik dengan istilah ini, gembala penunjuk arah. Apa itu gembala penunjuk arah? Gembala penunjuk arah itu sama dengan penunjuk atau papan petunjuk yang mengarahkan satu jalan atau satu tempat. Misalnya arah ke utara, Jakarta Utara. Arah ke selatan, Jakarta Selatan. Arah ke timur, Jakarta Timur. Ada yang arah ke Bogor, penunjuk arah. Ada yang arah ke Tangerang. Ada yang arah ke Bekasi. Bahkan ke semua arah ada petunjuk-petunjuk dengan jarak-jarak yang sudah dibuat pada penunjuk arah. Tetapi satu hal, saudara yang kekasih, petunjuk arah sampai kapanpun, petunjuk arah itu tidak akan sampai ke tempat di mana dia mengarahkan manusia. Dia hanya tetap ada di tempatnya. Dia hanya tetap berdiam di tempatnya. Dia tidak bergerak kemana-mana. Dia tidak berpindah kemana-mana. Bahkan ke tempat tujuan yang dia arahkan pun dia tidak akan sampai ke situ. Tetapi justru orang lain yang sampai ke situ. Ada banyak gembala-gembala seperti ini, Bapak Ibu. Dia pintar memberikan arah kepada kerajaan surga, tapi dia sendiri tidak punya kesempatan untuk menikmati kebahagiaan kerajaan surga. Dia mengarahkan jemaat, dia mengarahkan banyak orang, dia mengarahkan keluarganya, dia mengarahkan orang lain, dia mengarahkan anak-anaknya untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang berguna. Dia hanya pintar mengarahkan, tetapi dia sendiri tidak pernah sampai, tidak pernah melakukan, tidak pernah membuktikan dirinya ada di mana dia katakan itu. Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, inilah yang dikatakan gembala penunjuk arah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau angkat yang keempat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa? Ia merawatmu. Ia merawatmu, memeliharamu dengan baik pada saat
Dia datang menyembuhkan kita dengan kuasa. Dia datang menggendong kita. Dia datang menghangatkan kita. Dia datang membalur kita dengan kasih sayang, agar kita tidak merasa bahwa kita benar-benar sia-sia. Agar kita tidak merasa bahwa kita akan kecewa dalam hidup ini. Dia merawat dan menghibur. Bukan hanya merawat, tetapi Kristus menghibur. Karena dia tahu persis apa artinya air mata. Dia tahu persis apa artinya duka cita. Dia tahu persis apa artinya persoalan yang berat. Dia tahu persis apa artinya masalah. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Yesus katakan dengan tegas, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Marilah. Kami, datanglah segala orang yang letih lesu. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan hanya mari datanglah, bawa bebanmu, bawa persoalanmu, bawa kesusahanmu, bawa sakit penyakitmu, bawa kerinduanmu. Tetapi dalam kalimat itu selanjutnya katakan, aku akan memberikan kelegaan. Apa artinya saudara kekasih? Aku akan memberikan jawaban bagi keluh kesah, bagi persoalan hidup, bagi sakit penyakit. Karena aku adalah pintu jalan keluar bagi setiap pergumulan. Oh haleluya Bapak Ibu. Kita belajar tentang pribadi Kristus sebagai gembala yang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu kekasih, Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang menggendong. Saudara kekasih, kadang-kadang domba-domba ini pun sering sekali sesat, sering sekali keluar dari kawanannya, mencari kesenangannya sendiri, kesana kemari seturut dengan hatinya, seturut dengan kesenangannya, seturut dengan keinginannya, akhirnya tersesat. Pada waktu dia tersesat, pada waktu itulah Yesus sebagai gembala baik, dia cari domba ini sampai di mana? Bahkan pada saat ditemukannya domba ini sedang berada di bibir jurang yang akan menjatuhkan dan menamatkan riwayat dombanya ini. Gembala yang baik itu berusaha untuk turun pelan-pelan dan meraih kembali dombanya itu. Dan setelah dia dapatkan domba yang tersesat, domba yang kehilangan arah itu, domba yang kecewa itu, domba yang tak berdaya, lalu dia gendong. Bapak Ibu yang kekasih, Kristus menggendong, Kristus merangkul, Kristus menyelamatkan dari cengkraman si jahat. Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia adalah pintu jalan masuk bagi segala berkat saudara dan saya, bagi segala pemulihan hidup saudara dan saya. Dia adalah jalan pintu masuk bagi segala anugerah yang indah bagi saudara dan saya. Dan dia juga adalah jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Dia pastikan bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Mazmur 23 adalah mazmur yang indah yang menguatkan kehadiran Allah sebagai gembala dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita tetap percaya kepada Allah, mempercayakan hidup kita kepada Allah, kepada gembala agung yang luar biasa. So kita pastikan bahwa dia adalah pintu bagi domba-domba itu, pintu bagi jalan masuk untuk berkat, anugerah, penyertaan, kesembuhan, sukacita, dan juga adalah pintu jalan keluar bagi segala persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, dan masalah. Sekaligus dia adalah gembala yang baik, yang memelihara, merawat, menyembuhkan, memberkati, mencukupkan kehidupan saudara dan saya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan kami belajar untuk percaya kepada Engkau, untuk mempercayakan hidup kami kepada Engkau, gembala kami yang baik.
Gembala kami yang agung, Gembala kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami beroleh sukacita yang dahsyat. Hari ini kami memperoleh padang rumput yang hijau dan telaga air yang tenang. Bersama dengan berkat dan penyertaan. Sekalipun di tengah-tengah wabah yang tidak menyenangkan, yang membuat kami galau dan gelisah. Tetapi bersama dengan Engkau Gembala kami yang baik, kami akan penuh sukacita, kesabaran, berkat, dan anugerah serta damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk firman pada saat ini. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, penyertaan dan berkat yang berlimpah hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam bagi kita.